Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, seperti biasa ya, kalian masuk lab, duduk di komputer berdasarkan absen kalian. Sehingga Bapak bisa Kursi, tahu Pak. bangku yang kosong. Oh iya, di kursi. Terima kasih, masih konsentrasi ternyata di siang ini. Oke, bagus. Oke, KM mana KM? KM-nya Pak Iya, mohon Pak Iya dipersiapkan. Ya, siapin ya. Semuanya siap? Gerak. Langsung berdoa apa? Enggak. Ya, berdoa aja. Ya. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Ya, terlebih dahulu, berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih Pak Iya telah memimpin doanya. Oke, anak-anak. Sebelumnya, di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai menu serta icon yang ada pada Microsoft Excel. Dan kita sudah mendemonstrasikan bagaimana cara menggunakan icon-icon tersebut. Hari ini, materi lanjut dengan cara mengolah data di Microsoft Excel. Pertanyaannya adalah, Bapak, jika ingin jajan misalkan ke kantin sekolah, Gehu, agar uang tersebut tidak kurang, apa yang harus Bapak lakukan? Nganjuk, Pak. Pinjam ke teman, Pinjam, Pak, pinjam. Pinjam ke teman. Yang banyak, Pak. Cari traktiran. Darmaji, Pak. Darmaji. ngambil baru sembunyi-sembunyi. Oke, selanjutnya kalau misalkan Teh Darmaji hal tersebut kita lakukan agar uang kita pas. Jadi ketika jajan itu uang kita bisa terencana dengan baik, terhitung dengan baik, itu apa yang harus dilakukan? Ketika Tanyakan dulu harga barangnya apa yang akan dibeli. Tanyakan dulu harga barangnya Gimana, apa Pak, yang ya? akan dibeli. Tanyakan dulu Iya. harga barangnya yang akan dibeli, Pak. Tepat sekali. Yang lain ada tanggapan selain harga barangnya? Ditawar, Pak. Tawar. Ya, betul. Terima kasih. Semuanya tepat dan yang paling tepat itu apa yang disampaikan oleh Pak Iya. Nah, jadi kita ingin mengolah sesuatu itu harus tahu data terlebih dahulu. Bagaimana? Dengan menanyakan seperti yang dilakukan oleh Pak Iya. Jadi kita ingin beli gehu, misalkan enak harganya 2000 tilu, orang bawa 1000, apakah cukup? Tentu tidak, selain dianjuk atau ditawar. Tapi kan hal itu bukan hal yang lumrah dan belum tentu kita berikutnya bisa membayar. Terima kasih Pak Iya. Nah, selanjutnya saya ingin mencoba share screen, izin share screen-nya anak-anak. Boleh, Pak. Ini data tadi. Jadi seperti yang tadi disampaikan, ditanyakan data itu ya. Kalau ingin tahu selanjutnya, setelah dapat data yang kita tanyakan, barulah kita tahu informasi yang dibutuhkan. Nah, data adalah sekumpulan keterangan atau fakta yang dibuat dengan kata-kata, kalimat, simbol, angka, dan lainnya. Itu betul sekali. Selanjutnya, diskusikan dengan kelompok Anda untuk mencari data yang memiliki informasi kuantitas atau jumlah. Salah satunya mungkin menanyakan tentang tadi yang kata Pak Iya, menanyakan harga jajanan di warung, misalkan teh bala-bala 2000 tilu, ciki 5000. Nah, kalian buat kelompok, silahkan menganalisis data di sekolah berdasarkan yang sering kalian gunakan atau yang sering kalian lihat. Untuk kelompoknya itu 3 orang ya. Di sini udah ada. Nah, untuk kelompok 1 itu Pak Ade, Pak Adi, Pak Adi. Kemudian kelompok 2 Pak Ahmad, Pak Dendi. Selanjutnya untuk kelompok 3-nya itu Pak Eka, Pak Iman, Bu Nenden. Dan kelompok terakhir Pak Muji, Pak Yayan, serta Pak Iya. Silahkan kalian diskusikan dengan kelompok kalian untuk menentukan data mana saja yang ingin kalian buat. Waktunya 3 menit. Apa nama kita disebut Bapak? Acan Bapak di mana? Acan naon Kamu Pak? pelupa gimana teh?
Bapak, Ibu. Disebut ibu. Nah, jika sudah memiliki datanya, silakan Anda tulis di kertas masing-masing. Silakan ditulis di kertas masing-masing. Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Mantap. Oke, Bapak sekarang ingin tanya. Data yang kalian tulis di kertas masing-masing tentu harus kita olah ya, agar data tersebut mudah kita pahami dan mudah dalam menentukan atau memutuskan keputusan kita berikutnya. Seperti tadi, setelah kita tahu harga-harga barang di kantin, kita bisa memutuskan mau bawa uang berapa ke kantin. Itu salah satu contoh. Nah, sekarang coba Bapak ingin tanyakan, kesulitan apa yang kalian hadapi jika data tersebut ditulis di kertas? Ada yang ingin menjawab? Coba, Pak Dendi. Siapa yang nulis, Coret, Pak? Pak, coret-coret. Kebaliut. Coret-coret. Nggak ada pulpen, Pak. Nggak ada pulpen. Nggak ada pulpen, betul. Ada Pokoknya lagi yang bikin lain ingin jawab? Tulisannya ceker ayam, Pak. Ah, itu apa lagi? Betul. Wah, jawabannya itu emang adalah permasalahan umum yang kita hadapi. Bayangkan, berhari-hari kita membuat rekam data, terus ditulis di buku, coret-coret, makin hari makin jelimet karena pabaliut. Apalagi yang tadi tulisannya kayak ceker ayam. Nah, coba menurut kalian, jika pengolahan data berupa angka tersebut, agar tidak coret-coret, agar tidak ceker ayam tulisannya, nggak pakai pulpen, kira-kira aplikasi atau software atau alat apa yang bisa membantu mengurangi beban tersebut? Microsoft pun bisa, Pak. Ketik, Pak. Kalau diketik Tersebut. boleh sih, Oh. Pak. Menggunakan Microsoft Excel, Pak. Wah, mantap. Ketik, Pak. Menggunakan Microsoft Excel. Sebetulnya untuk pengolah angka itu banyak ya. Bisa pakai kalkulator, Excel, spreadsheet, dan lain sebagainya. Tapi yang memang umum digunakan di Indonesia rata-rata itu pakai Microsoft Excel. Betul. Nah, selanjutnya mengolah data ya. Pengolahan data seperti tadi yang sudah disampaikan ya, rangkaian pengolahan untuk menghasilkan informasi atau menghasilkan pengetahuan dari data mentah. Tadi sudah dijalani untuk ke warung sehingga mengetahui harganya, dapat informasi, akhirnya diolah. Setelah diolah kita tahu bahwa uang harus berapa di kantin tersebut. Nah, itu adalah proses mengolah data. Selanjutnya kita bagaimana mengolah data ini. Setiap kelompok silahkan maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok dari mengolah data tersebut. Tadi sudah ya mengenai mengenai jajan ke kantin. Nah, ini untuk LKPD dan bahan ajar, silakan scan QR code ini atau bisa nanti minta link Bapak share di grup WA ya untuk linknya biar mudah sekali klik. Nah, tadi salah satu solusinya yaitu ditulis di Microsoft Excel. Nah, kita akan bagaimana caranya si data tersebut kita tulis di Microsoft Excel. Tahapannya bagaimana, seperti itu ya. Nah, ini untuk pengolah angka. Program aplikasi komputer yang mensimulasikan suatu lembar kerja. Bapak perhatikan, kalian sudah pada jenuh ya? Coba tangannya di layar seperti ini. Telapak tangan. Ketika telapak tangan Bapak terbuka, kita Tidak ucapkan terdengar, Pak. ketika ditutup, baru oke, siap. Nggak ada suaranya, Pak. Ulangi, Pak, ulangi. Ulangi, Pak. Nggak Suaranya jelas, tidak Pak. terdengar. Kalau tangannya kebuka, kita berteriak, oke? Ya. Oke. Oh. Berarti oke? Oke, siapa? Oke, Oh. Iya. Kalian bisa mengikuti instruksi dengan baik, berarti Bapak perkirakan itu kalian masih konsentrasi.
Nah, sekarang tahapannya yaitu kita akan membuat sebuah data atau memindahkan data yang sudah kalian diskusikan tadi bersama kelompok masing-masing. Coba untuk kelompoknya Pak Muji, tadi dapat data apa Pak Muji? Hasil diskusi kelompoknya? Ya Pak, Dapat hasil tentang kelompoknya apa, Pak Muji? data ya Pak, Ya, datanya apa? Mengenai apa? mengenai ukuran seragam deh Pak. Ukuran seragam. Oke. Selanjutnya, kalau misalkan ukuran seragam. Oke, berarti di sini nama ya. Jumlah siswa juga nggak apa-apa Pak. Oke. Jumlah siswa laki-laki perempuan Pak. Ukuran. Ada berapa data yang Bapak peroleh, Pak? Jumlah ini Pak apa? Siswa ya Pak. Ya. Ambil sampel berapa? 5 paling ya? Ya. Siswa Pak, itu mah mahasiswa. Oh, jadinya siswa aja. Siswa Pak. Oke. Maaf. Sebelumnya, untuk Bapak salah. Biar kalian bisa saling menyimak, ingin memulai atau memasukkan data ke Excel, apa yang harus kita lakukan? Mengumpulkan data. Ya, tadi sudah ya, mengumpulkan data dengan kerja kelompok. Selanjutnya, Membuka ketika ini worksheet, dimasukkan ke Excel, membuka Insert, worksheet Pak. halaman baru, Pak. File new Halaman baru, Pak. di file Pak. ya, Iya. diklik apa? Yang blank. Blank dokumen. Blank workbook. Kalau blank dokumen itu ada di Microsoft Word. Nah, kalau di Iya, Pak. Microsoft Word itu kan kalau ingin memulai mengetik, kita harus klik area kerjanya ya. Iya Pak. Nah, kalau di sini area kerjanya yang mana? Yang Itu yang kotak-kotak Pak. yang pointer, Ya, Tema angka. ya, yang kotak-kotak itu apa namanya? kolom dan baris. Sel Pak, sel. Ya, betul. Yang kotak-kotak ini namanya adalah sel. Ini sudah dijelaskan loh di bahan ajar. Mungkin kalian bisa baca-baca. Kan sudah di-share. Oke, kita tentukan nomor Sel dulu itu ya. apa Biasa. Pak? Sel itu Penjara. Oh iya, sel itu adalah area kerja di Microsoft Excel yang bentuknya kecil-kecil kotak. Tapi kotak-kotaknya itu hanya bersifat tidak nyata. Maka kalau ini dicetak, kotak-kotak ini itu tidak akan muncul. Nah, nanti kita akan tunjukkan bagaimana caranya kotak-kotak ini bisa muncul sesuai dengan area kerja atau data yang kita butuhkan. Pertama, nomor dulu ya, nomor. Kemudian Pak Muji, tadi itu siswa ya? Sama siswa. Iya Pak, siswa Pak. Siswa. Ukuran, ya ukuran. Selanjutnya ukurannya ya? Siswa Pak, kelas. Pak, Kelas aja Pak, kelas Pak. Pak Barat, Oke, siap. Pak Barat. Gimana? Tuh, Enggak Pak, di kolom B-nya kelas Pak. Iman tuh tidur tuh Pak di belakang Pak. Iman Pak. Iman, kamu ngantuk Iman? Di kolom C-nya jumlah laki-laki deh Pak. Oh, Jumlah siap. laki-laki. Ya, Pak. Gimana, Pak? Pak, maaf Pak. Jumlah. Ini lagi ada sesuatu Syahir. Pak, yang Yang di kolom D jumlah Iman, perempuan Pak. Kalau ngantuk, coba ke kamar mandi dulu, ke WC, ke toilet, cuci muka ya. Jangan Yang di lama. kolom D 2 menit. jumlah perempuan. Di Selanjutnya, nomor 1 Pak, kelas 10 IPA 1 Pak. tuh, IPA 1. Kemudian, Pakai nomor 1 Pak, di kolom A-nya nomor 1 Pak. Biar rapi Pak. nomor 1. Oke. 10 IPA 2, 10 IPA 3, 10 IPA 4 Pak. Oke. Sampai 4 kelas aja Pak. Ya.
Oke, jumlah laki-lakinya berapa di hasil diskusi Pak Muji? Untuk kelas 10 IPA 1? Di kelas 10 IPA 1 laki-lakinya 10, perempuannya 20, Pak. 20. Kalau di 10 IPA 2? 11, Pak, sama 19. Selanjutnya yang 10 IPS 1? 12, Pak, sama 18. 18. Dan di 10 IPA 2? 9, Pak. 9 dan 9 dan 20. 9 dan 21, Pak. 21. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Atas Pak, hasil itu kerja IPA kelompoknya. IPA-nya, IPA 2-nya ada 2. IPS 2 berarti, Pak. Nomor 2 sama nomor 4 Oh, sama. wah, ternyata Pak Muji masih konsentrasi ya. Kalau Pak Iman udah tidur aja. Bagus Pak Muji. Berarti ini mah harus diajak ngobrol. Siswa yang tadi tidur. Pak Iman udah. Iman mah emang tidur wae, Pak. Pak Iman gini nih, Bapak nulis kok tulisannya nggak pada di tengahnya. Untuk tidur baca yo. Jumlah laki-laki, jumlah perempuan. Itu biar di tengah gimana caranya Pak Iman? Pakai apa? Ayamannya tidur. Pak, nggak ada dancing Pak, saya Pak. Ada bensin itu. Alasan, Pak. Mogok. Pak. Ya udah, kalau misalnya nggak enak. Pengen cepet pulang kali Pak, dia Pak pengen cepet pulang. Panas. Gimana Bu Nenden? Kalau ingin jawab Bu Nenden? Agar Saya Pak, makanya jawabnya. Di center. Bisa apa? Bapak pilih menu yang center. Yang Center tuh icon lampu. center. Oh, icon center. Ini Ya. alignment center. Nah, iya. Harus diapakan dulu tulisannya agar bisa digunakan icon center. Oh, di blok dulu Pak yang mau diketengahinnya. Ya. Ya. Mirip ya seperti di pertemuan sebelumnya itu pakai Word juga gitu ya. Ya, Kita harus sama, blok Pak. dulu semua data yang ingin kita olah. Baru kita klik icon center. Kalau di Word mah dipakai Ctrl E bisa nggak Pak sama Pak? Ctrl E bisa, itu cara singkatnya. Wah, Oh. Pak Dendi sudah maju ya itunya. Kan di Word kayak gitu Mungkin sama nanti kali. untuk cara-cara singkat kita belajar di pertemuan berikutnya. Sekarang fokus dulu di Excel. Oke. Nah, dari sini tadi kan sudah Bapak jelaskan ya, kalau sel itu datanya masih apa ya? Masih tidak bisa dicetak si garis-garisnya. Selanjutnya agar membentuk tabel, maka sel-sel ini harus ada garisnya. Untuk memberi garis bagaimana caranya, Pak Yayan? Halo Pak Yayan? Di-mute, Pak. Masih di-mute. Oh iya, siap. Tuh. Oh hilang, Pak. Oh ya ini. Di blok dulu Gimana? yang mau dikasih garisnya, Pak. Di apa? Di blok dulu yang mau dikasih garisnya. Oh ya, di blok. Sama seperti tadi ketika ngasih icon center ya. Ya. Nah, Terus blok, itu setelah di blok, di menu font itu ada yang gambar kotak garis-garis. oh ini apa Nah, namanya itu, itu? Pak. Ya itu tinggal diklik. Border. Garis ya. bawahnya. Nah, ini pilih yang mana, Pak? Pilih yang all border aja, Pak. Yang all border. Oke, bagus. Maka kalau kita ingin ngeprint, nah si sel-sel ini akan tercetak garis-garisnya seperti itu. Nah, selanjutnya karena kalau misalkan kita lihat sepintas ini ya, kalau kita lihat sepintas apalagi dari yang jarak yang sedikit jauh gitu. Kalau melihat angka-angka seperti ini akan kesulitan ya menentukan jumlah setiap banyaknya, menentukan banyaknya. Sehingga kita kalau melihat ingin cepat mengambil kesimpulan itu perlu waktu untuk meneliti satu per satu. Nah, jika kita ingin melihat banyaknya jumlah ini secara singkat, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa menambahkan gambar, ya.
menambahkan gambar atau diagram. Dengan diagram, kita itu bisa melihat grafiknya, mana yang jumlah laki-lakinya banyak, mana yang sedikit, dengan secara singkat dan cepat, karena langsung kelihatan tinggi rendahnya dari diagram tersebut. Selanjutnya, nah ini Pak Iya, bagaimana cara membuat diagram di Microsoft Excel berdasarkan bahan ajar? Ada yang tahu, Pak Iya? Halo? Maksudnya grafik, Pak? Baik. Bukan. Oh iya, grafik. Diagram, grafik sama aja. Ya, itu tinggal diblok saja dari kelas ya Pak, sampai dengan angka 21 jumlah perempuan, kemudian pilih insert, pilih grafik. Terus, klik yang mana Pak Iya? Pilih grafiknya, misalkan grafik lain atau grafik batang itu ada pilihannya. Siap, betul. Di sini variasinya banyak, Ya. kan silahkan pilih sesuai selera atau kebutuhan. Kalau Bapak misalkan mau pakai grafik yang ini, yang 3D, maka di sini kita akan mudah. Oh ternyata kelas 10 IPA hiji teh jumlah perempuannya lebih banyak ya daripada jumlah laki-laki, tanpa harus melihat lebih dekat, tapi cukup dengan melihat ketinggian dari setiap diagram atau grafik yang kita buat. Nah, seperti itulah anak-anak, nanti kalian bagaimana membuat diagram tersebut. Nanti berdasarkan kelompok, kalian buat diagram masing-masing, data masing-masing di Microsoft Excel, berdasarkan datanya masing-masing. Karena Bapak yakinlah setiap kelompok mungkin ada perbedaan data yang dibuat. Nah, selanjutnya untuk LKPD, tadi kalian sudah membuat soal wawancara, melakukan kerja kelompok dengan wawancara ke kantin ya tadi. Selanjutnya melakukan diskusi sudah. Nah ini contoh tadi tepat ya apa yang kita kerjakan sesuai. Nah ini juga nanti dilihat berdasarkan data kelompok masing-masing, hasil diskusi masing-masing untuk ini. Nah ini tadi kita sudah memperagakan cara membuka lembar kerja baru, yaitu blank workbook pada Microsoft Excel, memindahkan data dari buku tulis yang tadinya kita ternyata kesulitan ya kalau menulis data di buku, sehingga kita pindahkan ke Excel dengan harapan bisa lebih mudah dalam melakukan manipulasi data. Kemudian tadi kita sudah memodifikasi data dengan tabel, sehingga data yang dicetak itu jelas, ada kotak-kotaknya atau ada garis-garisnya. Nanti ini di sini akan Bapak checklist ya, urutannya nanti Bapak keliling ke setiap meja kalian. Silahkan dibuat data kalian masing-masing di Microsoft Excel, waktunya 5 menit. Sudah ya? Nah, sudah. Nah, selanjutnya, ini untuk kisi-kisi soal. Peserta didik melalui aplikasi Microsoft Excel dapat membuat blank workbook. Kemudian ini bisa dibaca dan sudah Bapak share ya, tadi linknya udah di-share di awal-awal tadi. Dan ini soalnya, silahkan kalian kerjakan untuk soalnya. Itu kalian bisa melihat soalnya yang cukup sudah nggak, Bapak Pak? share barusan. PR nggak ini Pak? Udah. Waktunya Gimana? udah mau habis satu Pak. Udah Iya. mau pulang Bapak Hayu. Udah Oke, selesai. siap. Terima kasih. Masih ada waktu 5 menit. Silahkan kalian kerjakan soal 1 menit. Oh, udah bel. Oke. Kalau misalkan ini udah bel, udah waktunya pulang, bisa kalian, kan itu udah di-download ya, bisa kalian kerjakan di rumah masing-masing. Dan hasilnya bisa dikumpulkan di pertemuan berikutnya. Sekian materi hari ini. Semoga dengan materi ini bisa memudahkan kita untuk melaksanakan kehidupan sehari-hari, terutama dalam mengolah data. Yang tadinya kita beribet gitu kan ya, mengolah data di buku tulis banyak coretan. Nah, semoga dengan Excel ini kita bisa mudah. Kalau misalkan dari kalau menurut Pak Eka,
selain apa yang Bapak sampaikan, hikmah apa yang diambil atau kemudahan apa yang kita dapat dengan memanfaatkan Excel ini? Saya Pak, saya Oh iya Pak, Pak Dendi silahkan Pak Dendi. mudah menyimpulkan informasi Pak dengan di grafik tadi Pak, membuat grafik Pak. Ya betul, lebih mudah. Bahkan dengan sekali lewat itu kita bisa langsung menyimpulkan tanpa harus melihat dan memikirkan lebih lama. Ya, ada lagi yang ingin menambahkan? Sudah tidak ada, mungkin karena ingin cepat-cepat pulang karena bel. Bapak tahu banyak siswa yang udah pada keluar. Oh Pak Yayan masih betah di kelas. Pak Yayan, silakan Pak Yayan. Biar tidak ngantuk saya juga. Itu terakhir kan Oh, ada iya. grafik ya. Jadi kalau pakai grafik itu tampilannya menarik, terus pembacanya juga lebih mudah seperti itu aja. Betul, lebih informatif dan menarik, tidak monoton, tidak hanya teks atau angka saja. Baiklah, hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan dari Bapak. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, terakhir beli aplaus Warahmatullahi wabarakatuh. terakhir ya buat Dimas, Pak Barep Dimas, alhamdulillah. Terima kasih. Ini Pak Barep Dimas itu merasa paling muda ya, jadi tidak berani menyebut nama ya, Bapak Ibu dari tadi gitu kan ya, takut kawalat. Betul Pak. Tetap ditunjuk KMOG karena paling muda, saya nggak berani ngelawan akhirnya. Ya baik, terima kasih. Nah Bapak Ibu, jadi sebenarnya paling tidak mengerucut ya, kesimpulan itu ada di Pak Barep ya. Jadi artinya begini maknanya ya. Jadi wajar kalau yang terakhir relatif sudah mulai nambal bolong-bolongnya gitu kan ya. Artinya memang pembelajaran kita hari ini kolaboratif gitu kan ya, yang berujung ditutup Pak Barep dari mulai Pak Ade gitu kan ya. Jadi di awal disebutkan kita wajar kalau Pak Ade di awal banyak grogi, ketersiapan karena memang pertama itu gitu kan ya, termasuk setting kelasnya pun kita juga masih belum teratur tadi dari kitanya sendiri gitu ya. Dan terakhir ditutup. Itu artinya apa maknanya? Berarti kita belajar, betul ya? Belajar dari semua. Betul Pak, saya belajar dari penampilan pertama. Betul, baik, terima kasih. Nah, Bapak Ibu saya ingin menyoroti beberapa hal ya. Yang pertama memang perlu penting dari tadi juga di awal-awal sudah muncul dari para penyaji sebelumnya, selalu mengaitkan dengan pertemuan sebelumnya ya, bahwa pelajaran ini adalah lanjutan atau boleh jadi ada keterkaitan. Yang kedua ada pertanyaan pemantik, itu penting juga Bapak Ibu ya, diterapkan di dalam persepsi atau lain sebagainya gitu kan ya, pemantik yang disesuaikan dengan situasi peserta didik. Kemudian menarik Pak Barep dan Bapak Ibu ya, dalam proses celetukan itu bisa suka muncul celetukan yang di luar konteks, bahkan tidak sesuai dengan yang seharusnya, seperti tadi ada isu Darmaji gitu kan ya. Nah Bapak Ibu, guru harus peka seperti itu. Karena dalam konteks penguatan sikap, kita itu harus menjelaskan ke peserta didik itu contoh dan bukan contoh. Harus satu pasang ya, contoh baik dan contoh yang tidak baik. Disebutnya itu sampel sama unsampel. Jadi ketika ada cerutukan tadi, sebaiknya ditanggapi, ya Darmaji itu kayak gitu kan ya. Tapi perlu kalian ingat ya, bahwa Darmaji bla 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 gitu kan ya. Itu yang tidak boleh gitu kan ya. Nerobos lampu gitu, oh iya. Karena apa? Fakta itu terjadi di lapangan, gitu ya Bapak Ibu. Jadi yang namanya nerobos lampu merah itu bukan dilakukan orang lain, orang tuanya sendiri yang nerobos gitu kan ya. Padahal si anak di kelas diajarkan lampu hijau berhenti, lampu hijau maju, merah berhenti. Giliran merah sama bapaknya diterobos. Nah itu kan fakta Bapak Ibu ya, betul ya. Nah itu yang disebut bukan contoh. Jadi kalau berkaitan sikap selalu dipasangkan contoh baik yang mana, yang bukan baik yang mana. Jadi kalau ada isu seperti tadi Darmaji, itu harus direspon ya, tapi itu tidak boleh ya. Nah harus tegaskan gitu ya Bapak Ibu ya. Itu termasuk contoh yang bukan contoh. Jadi penting, semua yang terjadi di lapangan itu harus reaktif kita itu. Nah itu bagus, contoh bagus. Ya betul ya Darmaji mungkin pernah ya lihat teman kayak gini gitu kan ya. Tapi itu tidak boleh. Nah itu penting ya. Jadi memang itu celetukan alami yang berkaitan dengan afektif. Yang kedua tadi itu Pak Barep, saya menduga yang tentang data itu LKPD, tapi itu bukan ya, belum LKPD ya ternyata.
yang tentang pertama pengumpulan data, maka saya melihat ternyata bukan di situ. Kemudian di tengah jalan Bapak Ibu guru merasa si anak sudah mulai kurang bagus responnya, keluarlah ice breaking ya Bapak Ibu. Ice breaking itu macam-macam, ada di awal, ada di tengah kayak gitu kan ya. Kalau di akhir itu untuk perpisahan saja, itu juga bisa dimunculkan, mangga. Itu bagus juga. Kemudian tadi di Pak Barep juga pas evaluasi tadi itu sudah ada ya evaluasi, pastikan evaluasi mengukur IPK atau tujuan pembelajaran. Tapi di file mah judulnya itu masih LKPD BKTIK, itu nanti dipisahkan beda. Itu bukan LKPD kan Pak Barep ya? Ya, Pak. Nah, itu evaluasi ya. Evaluasinya itu adalah evaluasi untuk mengukur ketercapaian pembelajaran pada saat itu. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah ya, sebelum nanti Bu Linda, artinya kita sudah belajar dari 6 guru ya Bapak Ibu ya. Nah, besok ke-6 guru berikutnya juga sama. Akhirnya apa? Kita akan belajar dari 12 guru gitu kan ya, dari 11 guru yang lainnya. Kalau kita, saya dan Bu Linda pasti belajar dari 12 guru. Itu terima kasih Bapak Ibu ya. Tapi mohon maaf ini karena masalah waktu ya, semua terganggu dengan waktu yang sangat singkat itu gitu kan ya. Dan mohon maaf juga pembelajaran pun jadi nambah satu sesi ya, satu blok kayak gitu. Mangga Bu Linda, sebelum ditutup terakhir dari Bu Linda ya. Ya, hatur nuhun Bapak Ibu, hatur nuhun. Udah terakhir Pak Barep, memang kelihatan sekali yang tadi kekurangan tadi sudah diaplikasikan oleh Pak Barep, sehingga materi yang diberikan itu runtutan seperti itu, memperhatikan beberapa kekurangan. Bukan berarti harus seperti itu, tapi paling tidak perangkat pembelajaran yang digunakan, kegiatan-kegiatan pembelajaran itu bertahap sudah diberikan. Seperti itu, sehingga mulai dari persepsi, kemudian stimulus terhadap siswa, kemudian kelompoknya tadi, kemudian interaksi kelasnya, seperti itu sudah diterapkan. Akhirnya di ujung-ujungnya itu sebagai penutup kesimpulan juga sudah diterapkan. Nggak banyak komentar dari saya Bapak. Hanya saya mohon untuk Bapak Ibu, apa yang ada di aplikasi, apa yang ada di perangkat pembelajaran itu diterapkan, yang terutama mulai dari media ajarnya, bahan ajarnya, terutama kegiatan-kegiatan yang ada di RPP-nya, seperti itu. Model apa yang Bapak Ibu gunakan, nanti akan kelihatan apakah itu biasanya kan tadi apakah itu discovery, kelihatan dari stimulusnya, pengangkatan dari masalahnya juga akan kelihatan. Itu aja, alhamdulillah, insya Allah mudah-mudahan 6 untuk yang ke depan itu lebih baik. Bapak Ibu, hanya hapunten tadi saya sebenarnya melihat Bapak Ibu itu berdasarkan kisi-kisi soal, bukan kisi-kisi rubrik penilaian yang pernah saya bicarakan. Instrumen penilaian yang saya bicarakan sebelumnya, bahwa Bapak Ibu sebenarnya ditekankan ke dalam 4 hal. Mulai dari akar permasalahannya, identifikasi masalahnya, kemudian saya selalu lupa yang terakhir itu penentuan solusinya, yang seperti itu Bapak Ibu. Itu. Kemudian pentingnya persepsi itu sebenarnya mengarahkan pola pikir, mengarahkan situasi ke kegiatan kita. Pentingnya kesimpulan itu sebenarnya menarik sebatas mana anak didik kita mengikuti pembelajaran kita. Makanya tadi yang saya sorotin itu sebenarnya LKPD-nya, stimulusnya, akar permasalahannya, identifikasi diidentifikasi dimunculkan enggak, mereka dituntut enggak untuk melakukan alternatif solusi, seperti itu. Kenapa? Karena memang di dalam pembelajaran inovasi sebenarnya itu ada awalnya di pembelajaran hot. Kayak gitu dari saya Pak Jajang. Insya Allah untuk besok akan lebih memperhatikan hal-hal seperti itu dalam pengaplikasiannya, sehingga nanti PPL lebih menggerakkan